Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 basis data, mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul implementasi sistem basis data pada Brand TV. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alfian Manihuruk, saya sendiri, Nawa Fatima Fauzia, Nana Diana, Mario Desendi Manur, dan Muhammad Syahid Burhanuddin Rubani. Next. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, kedua normalisasi data, ketiga relation schema, 4 DDL, yang kelima DML, dan yang terakhir advanced query. Next. Pendahuluan. Pemrosesan basis data dalam perangkat sangat diperlukan oleh berbagai bidang termasuk di dalam perusahaan. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Kali ini kami mengambil data dari Kaggle. Kemudian yang kedua, dapat membantu mengelola informasi berharga atau pengetahuan yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, khususnya bisnis di bidang Brand TV sesuai data kita. Identifikasi masalah. Kami mengidentifikasi masalah dari latar belakang sebagai berikut. Penjualan TV apa yang paling mempunyai keuntungan tertinggi? Brand TV apa yang mempunyai rating tertinggi? TV apa yang memiliki penjualan terlaris? Bagaimana data terbaru dari TV setelah dikelola dengan menggunakan basis data? Kemudian tujuan dapat memahami bagaimana cara mengelola informasi pada sistem basis data, mengetahui TV yang paling diminati, mengetahui TV yang mana yang memiliki keuntungan paling tinggi, dan mengetahui TV dengan rating terbaik. Kemudian di sini ada normalisasi. Relasi dengan data yang ganda menyebabkan masalah. Biasanya muncul 3 masalah utama yang disebut anomali update, anomali penambahan, anomali penghapusan, dan anomali modifikasi. Tujuan utama dari normalisasi yaitu pengelompokan atribut sehingga data ganda dapat diminimalisir. Suatu tabel dikatakan satu NF. Next, jika dan hanya setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Dari data gunakan untuk syarat pertama yaitu 1 NF telah memenuhi, sehingga kami tidak perlu lagi melakukan normalisasi tahap pertama. Dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah melakukan normalisasi tahap kedua atau 2 NF, yang dimana kita ketahui bahwa syarat normalisasi tahap kedua yaitu tidak diperkenankan adanya partial atau fungsion dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Dan hasilnya kami tampilkan sebagai berikut di mana telah kami pecah menjadi beberapa tabel. Untuk kasus ini kami melakukan normalisasi hanya sampai tahap kedua atau 2 NF saja, karena sudah memenuhi untuk melakukan DDL dan DML. Next. Kemudian di sini ada relational schema. Untuk relational schema bisa dilihat dari tabel berikut. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama ada brand, detail brand, rating, spesifikasi, dan price. Kemudian di sini ada primary key dengan dilambangkan dengan huruf PK dan foreign key dilambangkan dengan huruf FK. Oke, selanjutnya ada DDL. DDL digunakan dalam membuat ataupun mendefinisikan objek-objek database seperti membuat tabel, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain. Untuk membuat database, di sini kami membuat database dengan nama database tobase.basdat dan langsung kami gunakan dan dapat dilihat sebagai berikut hasilnya. Oke, next. Oke, selanjutnya kami membuat tabel untuk tabel yang kami buat ada sebanyak 5 tabel, yaitu tabel brand, tabel spesifikasi, tabel detail brand, price, dan rating. Untuk sintaksnya sendiri dapat dilihat sebagai berikut dan hasilnya di bawah. Oke, next.
Oke, selanjutnya DML. DML yaitu merupakan implementasi DML menggunakan sintak insert. Yaitu di sini kami menginsert ataupun menginputkan nilai ke beberapa tabel. Yaitu untuk tabel brand, price, dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut di samping ini. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini kami juga menginputkan beberapa nilai untuk tabel rating, spesifikasi, dan detail brand. Untuk hasilnya sendiri dapat dilihat sebagai berikut, telah terisi setiap kolomnya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah implementasi DDL untuk sintaks update. Yang dimana update ini mengupdate ataupun mengubah nilai yang telah ada pada database kita sebelumnya. Yang di sini kami lakukan update, yaitu mengubah nama brand pada baris 1 menjadi Samsung. Untuk sintaks atau code-nya dapat dilihat sebagai berikut, dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, yang dimana yang dahulu untuk baris pertama itu ya adalah nama brand adalah Toshiba dan sekarang telah menjadi Samsung. Oke, next. Selain pada tabel tadi, kami juga di sini melakukan update pada tabel price. Di sini untuk tabel price kami melakukan update pada baris pertama, yaitu yang dimana nilainya yang dulu 5299 dan original price-nya 12990 telah berganti menjadi 111 dan original price-nya jadi 222. Oke, next. Oke, selanjutnya kami juga melakukan update pada tabel rating, yang dimana pada tabel rating pada kolom baris pertama kami melakukan update menjadi ratingnya menjadi 5. Oke, next. Oke, selanjutnya update tabel spesifikasi, yaitu kami mengubah operating system pada kolom 1 menjadi Windows, yang dimana pada sebelumnya telah pada baris pertama itu operating sistemnya yaitu VIDA dengan size-nya 55. Selanjutnya setelah kami melakukan update menjadi operating sistemnya menjadi Windows dan size-nya tetap yaitu 55. Oke, next. Selanjutnya kami di sini juga melakukan update pada tabel detail brand, yang dimana kami mengubah resolusi pada baris pertama menjadi Super HD LED, yaitu dapat kita lihat sebagai berikut di tabel berikut. Oke, next. Pada advent query, kami mencari rating tertinggi dan mencari keuntungan terbesar. Pada gambar yang di samping kiri ini merupakan tabel untuk melihat rating terbaik didapatkan oleh brand Samsung dengan rating 5 dan kedua TCL dengan rating 4,5. Begitu, dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Kemudian pada sebelah kanan ini kami mencari keuntungan terbesar dengan sintaks sebagai berikut. Kami melakukan pengurangan pada original price dan selling price. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan detail brand. Pada kesimpulannya, kami mendapatkan dari implementasi penggunaan MySQL pada basis data ini menyatakan bahwa dalam pengolahan data dibutuhkan beberapa langkah seperti melakukan normalisasi data, serta kita dapat melakukan pengolahan data dengan menggunakan sintak DDL dan DML. Seperti yang telah kami terapkan pada data brand TV yang menunjukkan brand TV dengan rating tertinggi dan keuntungan yang diperoleh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin banyak kata-kata yang kurang jelas ataupun ada kesalahan yang kami lakukan. Sekali lagi kami minta maaf dan kami mengucapkan banyak terima kasih.